teman-teman. Selamat datang di podcast Login Steaming. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi teman-teman yang sedang mencari informasi seputar perkuliahan, yaitu penerimaan mahasiswa baru di STIMIK Palangkaraya. Untuk membahas ini lebih lanjut, kita telah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Nur Hayati MPD selaku Kepala Prodi Sistem Informasi, sekaligus salah satu tim dari promosi penerimaan mahasiswa baru STIMIK Palangkaraya. Selamat datang Ibu. Selamat datang, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, itu kan ya Ibu. Belakangan ini nih Bu, memang lagi sibuk-sibuknya untuk penerimaan mahasiswa baru ya Ibu. Betul, karena sekarang kita sudah masuk ke gelombang kedua, maka untuk promosi ini sedang kita gencarkan lagi. Kalau di gelombang 1 kemarin kita promosinya banyak langsung turun ke sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi. Nah, untuk yang gelombang 2 ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan strategi promosi melalui sosial media dan secara daring, seperti itu. Oh ya, baik Ibu. Berarti untuk gelombang yang kedua sampai gelombang keberapa ini nanti Ibu? Kita ada 3 gelombang, nanti ada gelombang ketiga itu sampai awal Agustus kalau nggak salah. Oh ya, baik. Berarti sangat panjang masih Ibu untuk masa PMB-nya ini. Betul, pendaftaran kita masih cukup panjang. Nah, ya, baik. Untuk sebelum lebih lanjut lagi nih Bu, sebenarnya apa saja yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa baru nih Bu untuk sebelum lebih lanjut, sebenarnya PMB STIMIK Palangkaraya itu apa saja yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa baru? Oke, baik. Jadi untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru di STIMIK Palangkaraya ini rekan-rekan calon mahasiswa perlu tahu bahwa kita menawarkan ada 2 program perkuliahan di STIMIK Palangkaraya. Yang pertama adalah program kelas reguler, ya. Kemudian yang kedua adalah kelas RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, seperti itu. Untuk itu bisa dijelaskan lebih lanjut lah Bu, bagaimana di jalur RPL atau jalur reguler itu perbedaannya? Nah, kalau jalur reguler itu boleh diikuti atau didaftar oleh rekan-rekan yang lulus SMA, SMK, MA atau sederajat. Jadi dia memang benar-benar belum pernah berkuliah seperti itu ya, memang benar-benar baru jadi mahasiswa. Nah, itu akan masuk ke program kelas reguler. Sedangkan kalau kelas RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ini ditawarkan bagi rekan-rekan yang sudah pernah kuliah sebelumnya gitu ya. Misalkan dia pernah kuliah di program D3 misalkan gitu ya, di perguruan tinggi lain, kemudian dia ingin melanjutkan kuliah sarjananya atau S1-nya di STIMIK Palangkaraya. Nah, maka dia bisa ikut atau dia bisa memilih program reguler. Jadi jumlah SKS yang pernah ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya pada saat dia mengambil program diploma itu bisa diakui maksimal 80% di STIMIK Palangkaraya. Jadi hal ini sangat membantu bagi calon mahasiswa tersebut. Untuk masa studinya dia tidak perlu lagi menempuh selama 8 semester atau 4 tahun. Mungkin dia bisa lulus kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun atau 2,5 tahun seperti itu. Nah, selain dari orang yang udah pernah kuliah tadi saya bilang ya, bisa juga nih kalau misalkan ada teman-teman yang sudah bekerja ya, entah itu di instansi pemerintah maupun di instansi swasta dan punya skill di dunia kerjanya tuh punya kaitan nih dengan program studi yang kita tawarkan di STIMIK Palangkaraya, itu juga bisa diakui seperti itu. Nanti ada pengkonversian terkait dengan pengalaman kerja yang bersangkutan, atau mungkin dia pernah ikut sertifikasi juga, itu bisa kita konversi
ke kurikulum kita. Jadi kembali lagi tadi, kalau misalkan masa tempuhnya idealnya 4 tahun, kalau dia bisa dapat konversinya lumayan ya, masa tempuh studinya, maka tidak akan sampai 4 tahun, pasti sudah bisa selesai kuliahnya. Seperti itu untuk jalur RPL. Berarti untuk itu tergantung dari SKS yang sudah ditempuh juga ya Bu, dari yang sebelumnya, misalkan Betul untuk sekali. RPL. Betul Baik. sekali. Baik, setelah itu alur pendaftaran nih Bu, alur pendaftaran yang seperti apa nih Bu? Yang Bisa harus diikuti ya, yang alur harus pendaftarannya. Baik. Oke, jadi untuk mekanisme pendaftaran di kampus TIMI Palangkaraya itu ada 2 ya. Yang pertama bisa melalui jalur online atau daring. Kemudian yang kedua bisa lewat jalur luring, datang ke kampus langsung ke sekretariat PMB kita. Oke, saya jelaskan dulu yang jalur daring ya. Nah, jalur daring ini sangat menguntungkan ya bagi calon-calon mahasiswa yang posisinya tidak di Kota Palangkaraya. Oke, atau mungkin yang di Palangkaraya juga tapi lagi antri BBM sekarang jadi agak malas keluar gitu ya. Boleh tuh daftarnya lewat online ya. Tinggal masuk ke situs kita pmb.stimik.plk. Nah, ini nanti bisa di-scan di sini ya. Ininya link pendaftarannya. Nah, kemudian login ya, kemudian mendaftar ya untuk upload berkas di bagian PMB-nya, login, upload berkas, kemudian masukkan nomor registrasi dan tanggal lahir, dilengkapi informasi pendaftaran yang diminta seperti biodata, survei, unggah berkas dan sebagainya. Kayak kemudian setelah itu dilakukan verifikasi berkas. Nah, setelah verifikasi berkasnya sukses, nah calon siswa ini bisa langsung ikut CBT secara online. Oke, tes CBT-nya bisa langsung diselenggarakan di situ. Setelah ikut CBT, begitu dia submit, nilainya langsung keluar. Nah, setelah itu calon siswa ini bisa menghubungi admin PMB untuk mengatur jadwal tes wawancaranya. Wawancara kita juga dilakukan secara daring. Oke, selama ini untuk yang di gelombang 1 itu sudah berjalan tes wawancara melalui video call seperti itu. Nah, kemudian ketika calon mahasiswa ini sudah upload berkas, kemudian sudah ikut tes CBT, lalu tes wawancara, maka tinggal menunggu pengumuman hasilnya. Biasanya nggak lama kok pengumuman hasilnya itu. Mungkin 1 atau 2 hari setelah dia melakukan tesnya. Nah, dan pengumuman ini juga dia langsung bisa dilihat di akun yang bersangkutan, seperti itu. Berarti itu langsung memang mendapatkan akun setelah login di link yang untuk pendaftaran mahasiswa baru itu ya Bu? Iya, dia login, masuk daftar gitu ya, daftar, diikuti di situ petunjuknya, lalu dia langsung dapat akun, seperti itu. Berarti itu memang sudah dilakukan secara online semua termasuk tesnya ya Bu? Iya, kalau yang versi online. Oke. Tadi kan ada versi offline-nya juga. Ini misalkan mungkin ada teman-teman yang tidak familiar dengan sistem PMB-nya atau mungkin dari daerah, koneksi di daerah sana jaringannya tidak memungkinkan untuk tes CBT. Boleh misalkan langsung datang ke kampus, langsung datang ke bagian PMB, nanti ada staf PMB akan membantu untuk mendaftarkan di situs kita. Jadi dia tetap daftarnya online, tapi didaftarkannya lewat sekretariat, seperti itu. Kadang-kadang bisa ada permasalahan itu, kesulitan dalam misalnya upload berkas. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dilakukan sendiri, bingung nih calon mahasiswanya, akhirnya dibantu di sekretariat, seperti itu. Oh iya, baik Ibu. Kemudian di STIMIK Palangkaraya itu tadi nih Bu ada
beasiswa ya Bu di STIMIK Palangkaraya. Oke, betul sekali. Pada saat ini untuk beasiswa yang kita punya itu beasiswa yang dari pemerintah, yakni yang KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini yang bersangkutan ya, calon mahasiswanya nih harus memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang sudah mendaftar sebelumnya lewat situs KIP kuliahnya. Nah, seperti itu baru kemudian mendaftar kembali di situs PMB STIMIK Palangkaraya, seperti itu. Berarti sedikit berbeda dari yang reguler itu ya Bu, untuk yang KIP kuliah. Kalau alur pendaftarannya sama saja, tapi dia nambah satu lagi harus daftar di situs KIP kuliahnya, seperti itu. Kemudian untuk biaya pendaftaran nih Bu, apakah ada untuk di PMB STIMIK Palangkaraya tahun 2026? Nah, ini nih salah satu hal yang menarik ya. Hal yang menarik dan juga salah satu alasan kenapa sih pilih STIMIK Palangkaraya sebagai tempat kuliahnya. Untuk di tahun 2026 ini kita tidak ada biaya pendaftaran. Ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar Anda masuk situs, kemudian Anda daftar, buat akun, Anda upload berkas, kemudian Anda ikut CBT, wawancara sampai pengumuman, itu tidak ada biaya pendaftaran. Wah, sangat menarik ya Ibu. Sangat menarik. Wah, lalu untuk di STIMIK Palangkaraya itu ada 3 prodi ya Bu yang disediakan di STIMIK Palangkaraya. Iya, betul sekali. Nah, itu untuk per prodinya nih Bu, bisa digambarkan lah Ibu gimana kayak sistem perkuliahannya gitu Bu. Oke, baik. Jadi di STIMIK Palangkaraya ini kita punya 3 program studi ya. 2 program studi sarjana 1 ya, S1 sarjana, kemudian 1 program studi diploma 3. Yang program sarjana kita punya prodi Teknik Informatika dan prodi Sistem Informasi. Kemudian untuk yang manajemen informatika kita punya yang D3 kita punya manajemen informatika, seperti itu. Nah, kalau ditanya masing-masing prodi ini keunggulannya apa sih Bu? Gitu, apa sih bedanya? Ya, kayak gitu. perbedaannya itu sering kali dipertanyakan. Sering kali dipertanyakan ya. Jangan-jangan mirip-mirip aja Bu, gitu ya. Beda ya, sangat-sangat berbeda ya. Kayak kita mulai dari yang program diploma 3 dulu atau manajemen informatika. Nah, kalau yang diploma 3 ini kan program studi vokasi ya, di mana penekanannya adalah kemampuan atau skill dari mahasiswanya supaya begitu dia lulus itu dia bisa langsung menerapkan skillnya di dunia kerja, gitu. Tidak terlalu banyak teori, lebih banyak prakteknya, kayak seperti itu. Kemudian juga untuk kekhasannya ya, kalau di diploma 3 kita itu yang paling menarik itu adalah tentang multimedia. Jadi mahasiswa di prodi manajemen informatika itu banyak belajar dan praktek tentang penggunaan atau pemberdayaan multimedia, seperti itu. Itu untuk seperti kayak editor gitu lah Bu, kurang lebihnya. Multimedia itu atau seperti apa Bu? Dia bisa, kalau multimedia ini salah satu proyeknya ya, satu proyeknya itu dia bisa membuat aplikasi pembelajaran ya, kemudian dia bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membuat sistem informasi dengan desain yang semenarik mungkin ya, sehingga bisa bermanfaat bagi pengguna, seperti itu. Oh iya, baik Bu. Kemudian untuk prodi sistem informasi Bu? Oke, kalau prodi sistem informasi ini dia punya ciri khas ya. Mahasiswa yang kuliah di prodi sistem informasi itu dia mempelajari secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan database programming atau pemrograman basis data ya. Oke. Bagaimana sih memberdayagunakan basis data ya, sehingga bisa meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk
Ciri khas yang kedua ada yang namanya sistem enterprise. Oke, sistem enterprise ini adalah sistem yang mendukung kinerja dari sistem perusahaan. Oke, seperti itu. Jadi contohnya seperti kayak e-commerce gitu ya, Bu? Betul sekali. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Kayak ada lagi yang lain itu ada yang namanya supply chain management. Oke. Kemudian ada juga kalau yang sederhana-sederhana ya, kalau istilah-istilah yang digunakan dalam tugas akhir mahasiswa sistem informasi itu misalkan dia bikin sistem pemasaran, kemudian sistem administrasi kantor. Oke, kalau kita bilang kantor di sini kan juga termasuk bagian dari perusahaan ya, tata kelola. Tata kelola perusahaannya salah satu subbab atau subbagiannya ya manajemen arsip, manajemen tata kelola administrasi persuratan dan lain sebagainya. Sangat banyak ya, Ibu. Betul, sangat banyak. Jadi tinggal mahasiswanya mau membahas atau mau spesifiknya mau membahas yang mana sih, seperti itu. Tergantung ke mahasiswanya lagi. Kembali lagi ke mahasiswanya. Kalau dia senengannya utak-atik data atau basis data, ya silahkan diperdalam yang tentang pemrograman basis datanya. Tapi kalau dia senang dengan pengelolaan atau manajerial perusahaan ya atau tata kelola perusahaan, berarti silahkan diperdalam tentang sistem enterprise-nya, seperti itu. Oh iya, baik Ibu. Lalu untuk di teknik informatika nih Bu. Oke, teknik informatika ini juga nggak kalah seru loh ya. Oke, jadi untuk prodi teknik informatika ini mereka punya dua ciri khas juga ya. Yang pertama itu berkaitan dengan jaringan, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan sistem cerdas. Oke, nah jadi di prodi teknik informatika ini dia nggak cuman bikin aplikasi ya, dia tidak hanya bikin software, tapi mahasiswanya itu juga bisa memberdayakan bagaimana sih penerapan aplikasinya ini ke suatu benda sehingga bendanya ini bisa membantu memudahkan tugas manusia. Oke, Ibu susah betul bahasanya ya. Oke, contoh yang paling sederhana ya, salah satu hasil dari tugas akhir mahasiswa teknik informatika itu mereka ada bikin robot ya yang bisa memilah sampah. Nah, menarik kan ya, menarik banget itu. Jadi ada dia bilangnya waktu itu namanya kalau nggak salah smart bin ya, smart bin, bak sampah pintar. Jadi bak sampah ini dia bisa memberi warning ya atau notifikasi kalau misalkan sampahnya sudah penuh gitu, atau bak sampahnya ini bisa terbuka secara otomatis gitu. Nah, dan juga bisa menutup secara otomatis seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali Ibu. Luar biasa sekali. Mahasiswa STIMI Palangkaraya ini. Betul. Kemudian untuk di sistem perkuliahan Ibu, kembali lagi ke yang jalur reguler sama RPL tadi Bu, apakah itu sama? Oke, kalau untuk sistem perkuliahan, baik untuk jalur reguler ataupun RPL itu sama ya. Kita sama-sama perkuliahan itu ada dilakukan secara tatap muka di kampus ya, terutama untuk mata kuliah yang sifatnya praktik. Nah, kita juga mendukung perkuliahan secara online. Nah, jadi model perkuliahan kita itu dia blended learning, gabungan dari perkuliahan secara daring atau online dan juga secara luring atau tatap muka, di mana komposisinya 60% tatap muka, 40% itu secara online. Nah, untuk mendukung perkuliahan blended learning kita ini tadi, kita punya learning management system, LMS, itu namanya SMART. Oh, SMART ya. Jadi online-nya kita itu lewat sistem SMART itu, seperti itu. Berarti semua yang misalkan perkuliahan yang diselenggarakan di STIMI Palangkaraya itu
misalkan kayak upload tugas atau apa, itu lewat smart ya Bu? Iya betul, kita sekarang sudah lewat smart semua. Jadi kalau untuk apalagi terutama untuk mata kuliah teori ya, Iya. mata kuliah teori atau mata kuliah yang mensyaratkan harus mengumpulkan makalah, laporan dan lain sebagainya, itu sekarang udah nggak ada lagi tuh cetak-cetak kertas ya. Iya. Oke, kita tinggal PDF-kan saja, lalu tinggal diupload di Smart seperti itu. Jadi mahasiswa masing-masing itu akan mendapatkan akun. Betul, mahasiswa ketika dia sudah melakukan registrasi, ya sudah melakukan pembayaran registrasi, itu dia otomatis akan mendapatkan akun di Smartnya seperti itu. Nah, untuk ke prospek karir nih Bu, nah setiap masing-masing prodi itu bisanya kemana Bu? Untuk prospek karir. Ada banyak ya prospek karir untuk lulusan STIMIK Palangkaraya ini. Saya nggak bahas teori dan janji-janji ya. Kita bahasnya yang memang benar-benar real, kenyataannya lulusan kita kerja di mana aja gitu ya. Oke, yang paling pertama itu banyak yang sudah menjadi operator komputer pada kantor pemerintahan. Sekarang namanya ASN ya. Oh iya, ASN. Nah, entah itu ASN-nya yang memang PNS atau yang P3K. Nah, lulusan kita tuh udah banyak betul yang jadi ASN. Oke, ya, entah itu di Provinsi Kalimantan Tengah ataupun di kabupaten. Oke, terutama yang angkatan, maksudnya penerimaan 2024 kalau nggak salah ya. Ya benar ya, 2024 tahun kemarin itu banyak betul. Untuk program studi sistem informasi aja hampir 40 orang, TI itu hampir 50 orang. Nah, kalau MI hampir rata-rata lulusannya juga ada yang sudah di statusnya ASN. Seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Karena kan katanya ya, saya nggak tahu masih berlaku apa enggak, ASN tuh menantu idaman katanya. Jadi pilihan nomor satunya jadi ASN ya. Karena kebetulan bukan kebetulan ya, memang lulusan kita pada faktanya memang banyak yang diterima sebagai ASN. Ya, kemudian yang kedua, prospek yang kedua itu banyak juga mahasiswa kita yang diterima di BUMN. Ya, kayak BUMN nih, entah itu dia pada skala nasional ya, ataupun yang ada di daerah gitu ya. Maksudnya yang cabangnya di daerah tuh lulusan kita juga banyak yang diterima di situ. Kayak salah satunya di dunia perbankan. Kayak mungkin kalau rekan-rekan ini mungkin kalau ke Bank Kalteng, saya sebut merek ya, karena memang ada di Bank Kalteng. Di Bank Kalteng itu ada alumni kita, lalu ada di Bank BNI, di Bank Mandiri, di BRI, kemudian di Bank Sinarmas, itu juga ada lulusan kita. Posisinya beragam, ada yang mulai dari frontliner sampai memang ada yang IT support. Seperti itu. Oke, kemudian prospek yang berikutnya banyak juga loh ternyata lulusan kita itu yang jadi dosen setelah mereka lanjut studi S2-nya selesai, tiba-tiba jadi dosen, seperti itu. Jadi peluang masa depan atau peluang karir kalau kuliah di STIMIK Palangkaraya itu sangat terbuka luas tadi. Selain bisa jadi ASN, kemudian bisa bekerja pada sektor BUMN, ada juga yang di pemerintahan, ada juga di sektor swasta ya, yang memang benar jadi IT supportnya itu udah tidak terhitung lagi, kayak seperti itu. Jadi memang peluang kedepannya luas sih, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih untuk jadi wira swasta. Ada banyak lulusan ya yang terutama yang dari sistem informasi ya, itu yang memilih untuk berwira swasta. Ada salah satunya mungkin kalau teman-teman pernah pakai jasa PA fotografi. Oh iya, itu ownernya alumni kita tuh, gitu. Luar biasa sekali, betul. Bisa memanajemen bisnis. Betul, bisa memanajemen bisnis dan itu hal yang sesuai atau selaras dengan
visi dari STIMIK Palangkaraya sendiri ya. Jadi kita tuh pengennya menciptakan generasi Kalteng ini yang siap kerja ya, yang mampu bersaing ya. Jadi kalau ada instansi atau perusahaan perlu tenaga kerja, udah lulusan STIMIK Palangkaraya tuh udah masuk kategori pilihan utama lah gitu. Nah, selain siap untuk bekerja, kita juga siap untuk menciptakan lapangan kerja seperti itu. Sangat banyak sekali ya Bu untuk prospek kerja. Iya. Apalagi di zaman sekarang yang serba teknologi juga ya Bu. Betul sekali. Sangat di STIMIK Palangkaraya itu sangat-sangat peluangnya besar ya, banget. Peluangnya besar banget. Iya. Kemudian Bu, untuk teman-teman ini kemampuan yang dasar nih Bu untuk dipersiapkan misalkan untuk masuk ke STIMIK Palangkaraya itu apa ya Bu? Oke, karena kan STIMIK Palangkaraya ini kan bidang konsentrasinya kan sudah jelas ya, tentang komputer dan teknologi. So, jadi kalau ditanya kemampuan dasarnya minimal apa? Minimal Anda tidak gaptek. Minimal Anda tahu benda yang namanya tikus itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang namanya tombol on off di CPU, di casing CPU itu yang mana minimal Anda tahu tuh. Nah, in short, at least you know the basic of computer. Oke. Bu, tapi gimana nih kalau seandainya sebelumnya waktu SMA gitu ya, waktu sekolah belum pernah nih, ada ya? Belum pernah ya? Kayaknya enggak ada ya, kalau anak SMA sekarang kayaknya rata-rata udah pakai komputer kan ya? Iya, rata-rata belum sudah pakai Bu. Iya, rata-rata kan kalau misalkan bikin tugas atau makalah kan semua kan pakai komputer. Kayaknya nggak ada deh yang nggak pernah lihat benda yang namanya komputer ya. Tapi seandainya ada yang memang nggak tahu gitu, tenang aja, jangan khawatir karena kita punya program yang namanya matrikulasi. Oke, jadi ketika calon mahasiswa ini mendaftar, kemudian dinyatakan lulus, diterima, nah nanti kan ada kegiatan namanya matrikulasi. Matrikulasi itu akan diberikan kuliah singkat gitu ya, kuliah singkat terkait dengan pengenalan dasar-dasar teknologi dan komputer. Jadi jangan khawatir. Oke, seperti itu. Oh iya, baik Ibu. Kemudian untuk keunggulan di STIMIK Palangkaraya itu yang paling menonjol itu Bu, apa aja sih Bu yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa? Iya. Jadi dari sekian banyak pilihan, kenapa sih STIMIK Palangkaraya gitu ya? Apa sih yang kita punya, yang kita tawarkan? Oke, yang pertama ya, kita punya kualitas perkuliahan ya, kualitas pendidikan itu yang baik sekali. Oke, kok bisa Bu ngeklaim baik sekali? Oh bisa dong, karena kita sudah terakreditasi oleh LAM Infocom, baik sekali. Baik itu untuk program studi D3, Manajemen Informatika, ataupun program studi sarjana, Sistem Informasi dan Teknik Informatika, kita semuanya sudah terakreditasi LAM Infocom. Gitu. Kemudian untuk kurikulum yang kita terapkan, kita sudah menerapkan kurikulum OB. Nah, OB ini penting banget ya. Ini kan kurikulum yang lagi gencar-gencarnya nih dibahas nih. OB itu artinya outcome based learning. Nah, jadi mahasiswa itu tidak cuma belajar satu mata kuliah lalu nilainya A udah gitu. Oke. Maksudnya gini, saya ambil mata kuliah pemrograman berbasis web misalkan, kemudian saya dapat A, udah selesai. Nah, jadi nggak begitu sekarang. Tapi mahasiswa itu kalau dia ngambil mata kuliah pemrograman berbasis web, setelah ikut mata kuliah itu dia jadi bisa membuat aplikasi berbasis web. Jadi mahasiswa itu diharapkan bisa langsung menerapkan itu ya Bu? Betul. Jadi tidak hanya pintar teori. Jadi prakteknya juga dan ada hasilnya, ada bukti nyatanya.
Seperti itu. Oke. Kemudian untuk persyaratan utama nih Bu, apa yang perlu dipersiapkan oleh calon mahasiswa yang mendaftar di STIMIK Palangkaraya? Oke, betul sekali. Persyaratan utama itu yang pertama adalah niat untuk kuliah ya. Benar, Pak? Iya. Niat untuk kuliah dan niat untuk selesai. Jangan sampai hanya semangat mendaftar tapi tidak semangat untuk lulus, tuh bahaya. Oke. Jadi berhenti di tengah jalan kan sayang ya. Oke, baik. Oke, selain niat tadi, ada beberapa berkas yang harus disiapkan ya. Karena tadi pendaftaran kita modelnya lewat situs stimikplk.ac.id ya, maka di situ ada formulir yang harus diisi secara daring ya. Untuk situs ini itu bisa diakses lewat handphone, bisa juga lewat laptop. Kalau saran saya sih ya, sebaiknya diaksesnya lewat laptop aja biar lebih gampang pengoperasiannya. Walaupun sejauh ini nggak ada kendala sih kalau mau akses lewat handphone, nggak masalah. Oke, yang pertama tadi isi formulir ya, pendaftaran secara online. Kemudian yang kedua, mengunggah file scan STTB atau ijazah terakhir yang sudah dilegalisir. Nah, seandainya nih calon mahasiswanya nih baru lulus misalkan, ijazah atau STTB-nya nih belum keluar, terus gimana dong? Kami daftarnya ngisinya pakai apa tuh? Itu boleh menggunakan rapot kelas 12 sementara, itu silahkan di-scan, boleh di-upload rapotnya. Nanti ketika ijazahnya sudah keluar, baru di-update kembali datanya. Ngupdate-nya gimana, Ibu? Ngupdate-nya nanti langsung menghubungi bagian sekretariat PNB, seperti itu. Oke, kemudian sudah upload ijazah tadi ya, atau STTB, atau rapot kelas 12 tadi, selanjutnya adalah mengunggah file scan KTP atau kartu keluarga. Nah, biasanya kan lulus SMA ini ada yang belum punya KTP ya? Iya, belum. Oke. Terus gimana dong kalau belum punya KTP? Nggak apa-apa, kan ada kartu keluarga tuh, sementara pakai kartu keluarga aja dulu. Nah, tapi nanti balik lagi, kalau sudah punya KTP silakan dilengkapi berkasnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mengunggah pas foto dengan pakaian putih dan latar belakang merah. Biasanya kan kalau anak-anak SMA kan kalau mau kelulusan kan biasanya ada foto gitu ya. Nah, itu masih bisa dipakai tuh fotonya. Kayak pas fotonya tinggal upload aja. Kayak seperti itu. Nggak boleh gaya selfie ya. Harus foto formal. Ya, harus foto formal. Oke. Kemudian selanjutnya harus mengunggah file scan keterangan dari perguruan tinggi asal ya, transkrip akademik dan print out data dari laman PDPT khusus untuk mahasiswa transfer atau mahasiswa yang memilih program RPL tadi. Oke, seperti itu. Nah, misal nih ada ragu-ragu nih, aduh nggak ngerti ini gimana nih. Tenang, kita punya helpdesk-nya ya. Helpdesk kita ini pas respon di hari dan jam kerja itu boleh dihubungi ya di nomor 0853 33 12 8585 seperti itu. Itu pasti akan dibalas ya Ibu? Pasti akan dibalas pas respon. Pas respon juga. Oke. Lalu untuk tips nih Bu supaya pendaftaran itu tidak ada kendala yang mungkin terjadi ya, gitu ya, mungkin terjadi ya. Kita kan nggak tahu ya, sudah siap-siap ini mau daftar, tiba-tiba kok nggak bisa diupload berkasnya gitu, atau misalkan ini berkas sudah diupload tapi kok tidak muncul. Nah, yang seperti itu ya, kayak untuk mengatasi hal tersebut ya, pertama Anda pastikan dulu nih koneksi internet Anda lancar ya. Kemudian Anda pastikan berkas-berkas file yang mau di-upload itu memang sudah siap dan sesuai dengan kriterianya. Biasanya di situsnya itu dia minta maksimal berapa MB gitu ukurannya. Nah, itu bisa diikuti ya. Oke. Kemudian kalau misalkan nih
kayak tadi sudah dicoba nih, internetnya lancar, tapi kok berkasnya nggak bisa masuk ya. Solusinya tadi silakan hubungi admin PMB kami, nanti akan dibantu oleh beliau seperti itu. Oh iya, baik Bu. Kemudian untuk cara yang paling efektif nih Bu untuk mengenalkan penerimaan mahasiswa baru kepada siswa-siswa yang ada di sekolah itu bagaimana ya Bu cara yang paling efektifnya? Oke. Jadi gini ya, saya dan tim itu namanya selain tim promosi PMB, namanya juga adalah tim promosi STIMIK Palangkaraya. Oh iya. Nah, jadi yang kami promosikan ke masyarakat itu tidak hanya penerimaan mahasiswa barunya, tapi kami juga memperkenalkan STIMIK Palangkaraya itu seperti apa sih? Ya, karena kan STIMIK Palangkaraya ini kan udah lama berdirinya ya. Iya, Bu. Nah, sebab itu kami perlu melakukan penguatan brand ya, istilahnya penguatan brand STIMIK Palangkaraya ini. Nah, jadi yang memang paling efektif itu adalah dengan mensosialisasikan bahwa kita ini ada dan kita ini berdampak. Oke, seperti itu. Saya sedikit sharing ya. Pada gelombang 1 kemarin, kami melakukan sosialisasi ya ke sekolah-sekolah. Kami datang ke sekolah-sekolah dengan memberikan materi itu terkait dengan kejahatan dunia maya. Jadi waspada kejahatan dunia maya. Oke, kami tidak datang dengan membawa materi tentang PMB, tapi kami datang dengan memberikan materi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan membawa identitas bahwa kami ini dari STIMIK Palangkaraya. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu tahu kami siapa, kita siapa, dan masyarakat juga merasakan dampaknya dari keberadaan kita itu seperti apa. Oke, jadi salah satunya seperti itu. Strategi yang lain yang sudah mulai dilakukan, udah dijalankan juga nih sama teman-teman BEM ya, dan juga Ormawa, ada kegiatan yang melibatkan atau mengundang langsung masyarakat, kayak terutama pelajar ya. Kemarin kalau saya nggak salah ingat awal tahun itu ada lomba game Roblox. Oh iya. Nah itu kayaknya semua orang seneng main Roblox ya. Iya, lagi tren banget juga. Lagi tren banget tuh, iya betul. Nah, jadi kan secara tidak langsung juga tuh kita oke, ini ada lomba game Roblox nih. Yang menyelenggarakan siapa? Oh, yang menyelenggarakan STIMIK Palangkaraya. Tempatnya di mana? STIMIK Palangkaraya. Jadi masyarakat nih tahu kita kegiatannya apa dan akhirnya datang nih ke tempat kita. Melihat secara langsung. Betul. Kemudian yang terbaru ini dalam rangka Disnatalis ada lomba juga tuh, masih berkaitan dengan game juga. Apa ya namanya ya? Apa ya? Mobile Legend ya? Iya, kebanyakan iya Mobile Legend ya, kalau nggak salah ya, Mobile Legend. Saya nggak main game soalnya. Saya hanya mengamati aja, lihat orang main game aja. Saya mainnya Mortal Kombat. Oke. Itu juga salah satu upaya ya, upaya untuk menguatkan branding kita ke masyarakat seperti itu. Baik, Bu. Kemudian untuk fasilitas nih Bu yang ada di STIMIK Palangkaraya itu, dari fasilitas pembelajaran apa yang memang sudah disediakan oleh STIMIK Palangkaraya untuk menunjang itu, Bu? Oke, baik. Pembelajaran. Jadi untuk fasilitas yang kita punya nih modern dan lengkap ya. Apalagi kan kita tadi juga punya yang namanya metode kuliah blended learning ya. Iya. Maka yang berkaitan dengan pembelajaran digitalnya tuh memang benar-benar kita dukung sekali. Mulai dari adanya LMS tadi lewat Smart Learning Management System lewat Smart, kemudian juga kita punya 4 lab komputer ya, di mana didukung dengan spesifikasi komputer yang update dan terbaru. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas internet gratis ya. Internet gratis itu tidak hanya di lab komputer, tidak hanya di perpus, kita punya sampai ke kantin, sampai ke taman. Artinya rekan-rekan mahasiswa nih mau nongkrong di mana aja itu masih bisa akses internet secara gratis dari kita.
Kemudian ada juga perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan itu biasanya bukunya dilihatnya datang ke perpustakaan ya. Nah, kita juga punya dukungan di perpustakaan digital. Itu bisa diakses lewat aplikasi Smart. Oke. Nah, selain dukungan untuk kegiatan pembelajaran ini tadi ya, kita juga mendukung kegiatan mahasiswa lainnya, misalnya dalam bidang olahraga, seni dan sebagainya. Untuk olahraga kita punya lapangan basket, punya lapangan voli, ya. Kemudian untuk seni kita punya studio band, oke. Kemudian untuk ibadah kita punya musola. Untuk teman-teman yang Nasrani, secara rutin ibadah bisa di aula, tuh seperti itu. Jadi fasilitas kita nih udah luar biasa lengkap, tinggal teman-teman aja nih mau pakai yang mana, seperti itu. Berarti memang untuk fasilitas untuk kemahasiswaan yang biar aktif gitu Bu, segala macam, Sini Palangkaraya berarti sudah menyediakan itu semua ya Bu? Betul. Mahasiswanya. Betul. Bahkan salah satu program terbaru nih yang lagi kita buat nih, podcast ini juga salah satu bentuk dukungan untuk kegiatan kemahasiswaan. Podcast nih luar biasa ya. Sudah jalan kurang lebih 3 bulan ya. Iya Bu. Sudah mengudara, sudah tampil nih juga. Salah satu bentuk dukungan dari pihak kampus untuk memfasilitasi kekreativitasan mahasiswa. Sangat tidak terbatas ya Ibu. Betul, tinggal mahasiswanya. Iya, tinggal mahasiswanya aja lagi nih mau dibikin apa nih gitu. Iya, seperti Bu. itu. Kemudian misalkan Bu ada calon mahasiswa tapi yang masih ragu nih Bu rasanya di dalam hati, apalagi kalau di jurusan sebelumnya, misalkan dari SMA atau SMK yang memang tidak berkaitan gitu Bu sama komputer atau teknologi. Tapi ini kayak bisa nggak sih saya masuk ke STIMIK tapi saya ini bukan dari jurusan yang memang komputer gitu Bu. Oke, solusinya gimana ya gitu ya. Biar memantapkan diri ya. Oke, jangan takut dan jangan khawatir. Oke, ada calon mahasiswa boleh berkonsultasi ya, berkonsultasi ke kampus lewat tim promosi boleh, atau berkonsultasi langsung ke tim admin Sekre PMB kita juga boleh. Ini kira-kira saya nih jurusan ini, kira-kira nanti sesuainya bisa masuk di mana ya? Tuh boleh konsultasi sama kita. Nah, pun nanti ternyata sudah dapat arahan konsultasi ya, sudah diterima nih, sudah tes. Lulus, diterima, oke, masih ragu-ragu, tenang, jangan khawatir. Kita tadi ada program matrikulasi. Jadi nanti kalau ada katakanlah kesenjangan antara pengetahuan dulu waktu masih di bangku sekolah, kemudian di perguruan tinggi ini gimana nih supaya kesenjangannya tertutupi, nanti bisa kita atasi lewat program matrikulasi tadi. Matrikulasi itu dia kuliah singkat kurang lebih 3 hari ya, untuk pengenalan-pengenalan berkaitan dengan teknologi dan komputer seperti itu. Oh iya, baik Ibu. Berarti tidak usah ragu ya Ibu, kalau misalkan kuliah di STIMIK Palangkaraya itu pasti diajarkan juga dari dasar-dasarnya itu. Betul, ya Bu? Kita diajarkan dari dasar-dasarnya. Nah, jadi memang di kurikulum kita itu sudah diatur untuk mata kuliah yang sifatnya pengenalan atau introduction atau pengantar itu ditaruhnya di semester 1-2. Oke, tangganya gitu, tek-tek gitu. Kemudian naik ke semester 3-4, oke, sudah mulai ada mata kuliah yang sifatnya menerapkan. Dan kita udah dapat teori nih, teorinya begini-begini, oke kita terapkan ya. Kemudian naik lagi nih 3-4 naik ke semester 5-6. 5-6 ini kita sudah bisa mulai mengevaluasi nih, saya nih kan udah belajar dapat teorinya semester 1-2, kemudian udah ada belajar menerapkan tingkat dasar, kemudian di semester 5-6 ini penerapannya tingkat lanjut. Seperti itu. Tingkat lanjut maksudnya gimana Bu? Kalau tadi di semester 3-4 Anda diajari bagaimana cara menganalisis kebutuhan suatu sistem,
ya, atau bagaimana membuat pemrograman aplikasi pemrograman yang sifatnya basic dasar, maka di semester 5-6 ini sudah tingkat lanjut bagaimana sih aplikasi tadi atau rancangan tadi diimplementasikan seutuhnya. Ya, kemudian bagaimana sih kita menganalisis bahwa aplikasi ini memang sudah sesuai apa tidak dengan rancangan yang dibuat, seperti itu. Jadi step by step juga. Step by step. Kemudian di semester 7-8, 7 kan kita sudah masuk proposal tugas akhir ya. Kalau di semester 8 itu dia tinggal tugas akhir aja. Oke. Jadi sudah tinggal implementasikan dari apa yang didapat dari semester 1 sampai semester 7, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang punya ketakutan tersendiri, aduh kayaknya susah kuliah ini ya, kayaknya rumit deh, enggak ya, sebenarnya enggak ya, asal dijalani dengan sukacita dan semangat juang yang tinggi, pasti bisa kok. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa ya Ibu. Sebagai penutup nih Bu, apa harapan Ibu terhadap calon mahasiswa yang ingin bergabung di STIMIK Palangkaraya? Oke, harapan saya bagi rekan-rekan siswa yang mau atau yang ingin atau yang punya ketertarikan untuk bergabung di STIMIK Palangkaraya, harapan saya tidak ragu-ragu untuk mendaftar karena kami siap membantu Anda, memfasilitasi Anda untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi yang lebih baik, sehingga Anda bisa mencapai atau mendapatkan karir yang Anda inginkan. Seperti itu. Kami siap membantu, mendukung, menyemangati, memfasilitasi mulai dari dasar sampai nanti Anda siap untuk mendapatkan gelar sarjana komputer atau ahli media komputer, seperti itu. Wah, luar biasa ya Ibu. Jadi di sini sebagai penutup juga nih Bu, dari pembahasan kita tadi, semoga ini bisa menjadi salah satu juga ke teman-teman yang masih mempertimbangkan gitu ya Bu. Betul. Untuk masuk ke STIMIK Palangkaraya. Iya. Jadi semoga bisa menjawab aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak tersampaikan langsung gitu ya Bu. Pun kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi admin PMB kita, itu siap. Ataupun misalkan boleh nggak Bu, belum daftar tapi main-main dulu ke kampus, boleh, sekalian survei kan ya, di mana sih yang namanya kampus biru itu posisinya gitu. Posisinya dekat dengan Duta Mall gitu, jadi habis ngampus bisa ke Duta Mall gitu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini sudah menyempatkan hadir di podcast Login STIMIK dan untuk sharing-sharing juga ya Bu seputaran penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih, semoga informasi yang kita bahas tadi ya Bu bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Iya, betul sekali. Terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kegiatannya bermanfaat bagi semua dan semoga informasi yang tersampaikan untuk masyarakat luas ini juga bermanfaat dan punya dampak yang baik untuk semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih.